Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk memberikan contoh soal tes P3K tahun 2022 untuk jabatan guru kelas atau guru SD. Dan untuk ini kita akan membahas tentang soal-soal mata pelajaran IPA. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika nantinya ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Oke, langsung saja kita membahas tentang soal. Di mana di sini saya akan menyajikan soal latihan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru SD sekolah dasar untuk materi IPA SD. Di sini juga saya berikan beberapa indikator untuk soal yang akan saya sajikan. Demikian untuk soal yang pertama kita bahas. Indikator esensialnya adalah disajikan kasus peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam pembelajaran IPA. Oke, soalnya Pak Ranto akan mengajar materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, atau E. Ceramah. Jadi menurut Bapak dan Ibu sekalian, jawaban yang paling tepat mengenai metode yang sebaiknya digunakan adalah jawabannya adalah B, yakni eksperimen. Di mana kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai jika disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen sendiri merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Oke, untuk jawaban soal nomor pertama, saya kira sudah cukup jelas. Kita lanjutkan untuk indikator selanjutnya. Indikator yang selanjutnya atau soal selanjutnya memiliki indikator adalah membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA. Oke, kita coba lihat soalnya. Oke, sebentar. Oke. Perhatikan pernyataan tentang petugas praktik di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. Atau B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. Atau C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Atau D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak diterbangkan.
Atau E, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Oke, kira-kira untuk jawaban soal tersebut, jawaban yang paling tepat menurut Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang mana? Dan jawabannya adalah C, yakni siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu dengan menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreativitas melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Intinya ada kreativitas di dalam proses belajar para siswa tersebut. Oke? Selanjutnya kita bahas soal nomor 3, di mana indikator yang diujikan adalah membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA. Oke, soalnya soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peneliti dalam kotak kertas Mengapa peneliti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Dan E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah ya, benar sekali. Jawaban yang paling tepat adalah C. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan oleh guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Kira-kira untuk soal ini cukup jelas, di mana untuk mengukur keterampilan siswa salah satu cirinya adalah pertanyaan tersebut adalah terbuat atau dimulai dengan kata mengapa atau bagaimana. Ya, untuk soal nomor 3 kira-kira sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 dengan indikator esensialnya adalah disajikan kasus peserta diminta menentukan rumusan masalah dan pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di kelas. Dan soalnya adalah Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas pastinya. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM untuk materi tersebut. Dirinya bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Adapun contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Atau C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? Atau D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? Atau E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian jawaban yang paling tepat adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contoh pada kasus yang diberikan pada soal tersebut dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Intinya pada proses pembuatan PTK kita harus memikirkan masalah dan juga obatnya atau obat dari masalah tersebut atau juga pemecahan dari masalah tersebut.
Oleh sebabnya, untuk soal ini, jawaban yang paling tepatnya adalah yang mencakup pemecahan masalah dari sebuah masalah tersebut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, di mana indikator esensialnya adalah menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentukan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, atau variabel penelitian. Adapun contoh soalnya adalah untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Ingat, beberapa varietas pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan juga di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Lalu, berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, atau E. Waktu pengamatan. Kira-kira untuk jawaban soal tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B, yakni jenis kacang hijaunya. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi 1. Variabel bebas atau variabel penyebab atau independent variables. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Dan 2, variabel terikat atau variabel tergantung atau dependent variables. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh. Variabel bebas yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang atau B. Demikian adalah beberapa contoh soal materi IPA untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang melamar P3K untuk jabatan guru kelas atau guru SD. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya bisa mempermudah Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2020 ini. Semoga Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang menonton video ini bisa lulus dalam seleksi tahun 2022 ini dan diangkat menjadi P3K. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like jika Bapak-bapak dan Ibu suka dengan video ini. Dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak-bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.